Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Nino di sini dan kali ini kita akan membahas tentang materi eksponen ya. Dari bentuk-bentuk eksponen sampai ke latihan soal. Gimana pembahasannya? Yuk kita simak. Oke, sebelum kita ke latihan soalnya, kita perlu tahu dulu bentuk-bentuk eksponen. Oke, kita lihat ke layar ya. Bentuk pangkat atau bentuk eksponen. Yang pertama, A pangkat N. A pangkat N artinya A dikalikan A sebanyak N. Misalkan A pangkat 3 berarti A kali A kali A kali A gitu ya. Kalau A pangkat 4 berarti A-nya dikalikan A sebanyak 4 kali. A kali A kali A kali A gitu. Oke? Kemudian yang kedua, A pangkat 0. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan catatan bahwa A itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Kalau misalkan A-nya itu sama dengan 0, maka ini menjadi bentuk tak wajar ya, tak lazim gitu. Karena nilainya tidak tahu berapa gitu. Oke, kemudian yang ketiga, A pangkat negatif N. A pangkat negatif N itu sama saja dengan 1 per A pangkat N. Kemudian A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, karena A-nya itu sama ya, maka pangkatnya dijumlahkan. Kemudian jika pembagian ya dengan nilai A-nya sama, maka pangkatnya itu dikurangi. Di situ ada A pangkat M per A pangkat N. Maka menghasilkan A pangkat M dikurangi N. Nah, dengan catatan A-nya itu bukan 0 gitu ya. Kemudian yang keenam adalah A pangkat M dipangkatkan N. Nah, kalau pangkatnya seperti ini, itu artinya dikali ya. Jadi A pangkat M kali N. Nah, kemudian AB pangkat M. AB pangkat M ya, di situ ada kurungnya. Kalau ada kurungnya berarti M itu menjadi pangkat dari A dan B ya. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Tapi kalau tidak ada kurungnya, maka itu cuma pangkatnya si B gitu. Oke. Kemudian yang ke-8, A per B pangkat M. Nah, ini kan ada kurungnya. Maka M itu adalah pangkat dari A dan B. Tuh. Kemudian yang ke-9, A pangkat M per N. Nah, per N itu bisa kita ganti dengan akar ya. Akar pangkat N. Nah, kalau misalkan yang sering itu kan 4 pangkat setengah. 4 pangkat setengah itu kan maksudnya akar pangkat 2 dari 4 gitu ya. Akar pangkat 2 itu biasanya dihilangkan 2-nya gitu. Jadi bentuk akar saja. Akar 4 gitu ya. Kalau dibuat bentuk eksponen itu sama saja dengan 4 pangkat setengah. Kemudian yang ke-10, A pangkat P per M kali N. Nah, kalau pernya M kali N ini bisa diubah ya, susunannya. Bisa M dulu baru N gitu. Akar M, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A pangkat P gitu. Atau akar pangkat N dari akar pangkat M dari A pangkat P. Oke, sama saja. Kemudian kita di sini juga perlu belajar istilah sekawan ya. Sekawan itu artinya ya sekawan gitu ya. Gimana sih? Kalau misalkan A plus minus B itu sama dengan A min plus B. Maksudnya apa? Jika A ditambah B, maka sekawannya adalah A dikurangi B. Nah, kalau A dikurangi B, maka sekawannya adalah A ditambah B. Oke? Nah, selanjutnya kita akan berlatih soal ya, setelah tadi kita membahas tentang bentuk-bentuknya. Oke. Bentuk sederhana dari 3A pangkat negatif 2 kalikan B kalikan C pangkat negatif 3, kemudian dibagi 24 kalikan A pangkat 5, B pangkat negatif 3, dan C
kemudian dipangkatkan dengan negatif 1. Oke, kita bisa membaliknya dulu ya, karena ini kan pangkatnya negatif 1. Jadi yang di bawah jadi yang di atas jadi yang di bawah. Begitu. Oke, penyelesaiannya kita sederhanakan dulu ya. Di sini ada 3. Ini kan kalau di dalam kurung berarti negatif 1-nya dipangkatkan ke semuanya ya. Berarti 3 pangkat negatif 1 kalikan A pangkat negatif 2 kalikan negatif 1. Jadi 2 ya. Kemudian B pangkat negatif 1. Kemudian C-nya pangkat 3. Dengan 24-nya pangkat negatif 1 kalikan A pangkat negatif 5 kalikan B pangkat 3 kalikan C pangkat negatif 1. Ingat, kalau pangkatnya negatif, maka yang di atas jadi yang di bawah jadi yang di atas. Berarti di sini 24-nya ke atas, 3-nya ke bawah. Kalikan A pangkat 2, kemudian A pangkat negatif 5-nya kita pindahkan ke atas ya, karena pangkatnya negatif. Jadi A pangkat 5 kalikan di situ B-nya di bawah ya. Yang di bawah juga sudah positif, berarti tetap di bawah. Yang di atas karena pangkatnya negatif, jadi kita pindahkan ke bawah. Jadi 1 per B pangkat 1 kalikan B pangkat 3 kalikan C pangkat 3 kalikan C pangkat 1. Oke, kita hitung 24 dibagi 3 itu kan menghasilkan 8 ya. A pangkat 2 dikalikan A pangkat 5. Ingat, kalau misalkan sama-sama A kemudian dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti di sini A pangkat 7 ya. A pangkat 7. Kemudian kalikan, kita hitung yang di atas dulu ya. C pangkat 3 kalikan C pangkat 1. Jadi pangkatnya ditambah, 3 ditambah 1. Jadi C pangkat 4 ya. Dibagi B pangkat 1 kalikan B pangkat 3. Ya, B pangkat 4. Nah, seperti itu bentuk sederhana dari eksponen tersebut ya. Kemudian kita bentuk yang selanjutnya ya. Bentuk sederhana dari 12 per akar 6 ditambah akar 2, yaitu berapa? Nah, di soal ini kita perlu menggunakan perkalian sekawan ya. Jadi di sini 12 per akar 6 ditambah akar 2 kita kalikan. Kita kalikan dengan sekawannya dari akar 6 ditambah akar 2. Kenapa? Karena akar 6 ditambah akar 2 itu adalah bilangan irasional ya. Jadi di sini kita kalikan dengan akar 6 dikurangi akar 2 dibagi akar 6. Jangan lupa dikurangi ya, supaya ini menjadi satu kesatuan. Nah, akar 6 dikurangi akar 2 dibagi akar 6 dikurangi akar 2, ini kan akan menghasilkan 1. Nah, perkalian dengan 1 itu kan tidak mengubah nilai. Jadi ini boleh dilakukan ya. Nah, maka di sini 12 kalikan akar 6 dikurangi akar 2 ya. Dibagi berapa? Ingat ada teorema A plus B kalikan A min B, itu kan sama saja dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini kan bentuknya sudah seperti itu, plus dan minus. Nah, berarti 6-nya, akar 6-nya kita kuadratkan jadi berapa? Jadi 6 ya. Akar 2 dikuadratkan jadi 2. Berarti di sini dikurangi 2. Oke. Ini kita pisah. Berarti sama saja dengan 12 kalikan akar 6 dikurangi akar 2
dibagi 4 ya. Sama dengan 3 kali akar 6 dikurangi akar 2. Nah, itu adalah bentuk sederhana dari 12 per akar 6 ditambah akar 2. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Jika P sama dengan 16, Q sama dengan 27, dan R sama dengan 36, nilai dari P kalikan Q pangkat negatif 2 per 3, kemudian kalikan R pangkat negatif 1/4, dibagi P pangkat negatif setengah, Q pangkat negatif 1, dan R pangkat negatif 3/4 adalah berapa? Oke, pertama P ya. P kali P dibagi P pangkat negatif setengah. Itu kan sama saja dengan P pangkat 1 kalikan P pangkat setengah ya. 1 ditambah setengah adalah berapa? 3/2 ya. P pangkat 3/2. Oke, kemudian Q-nya. Q pangkat negatif 2 per 3 dibagi Q pangkat negatif 1 ya. Sama saja dengan Q pangkat 1 ya dikalikan Q pangkat negatif 2 per 3. Kenapa seperti ini? Ya supaya kita enak ngitungnya ya. Berapa sih pangkat dari Q-nya? Jadi Q itu sama saja dengan 1 ditambah negatif 2 per 3 ya, sama saja dengan 1 dikurangi 2 per 3. Berapa? Berarti 1 per 3. Oke, kemudian R-nya. Di situ R pangkat negatif 1 per 4 dibagi R pangkat negatif 3 per 4. Nah, lihat, pangkat yang di bawahnya itu kan lebih besar ya. Maka kita jadikan seperti Q-nya saja. Jadi R pangkat 3 per 4 kalikan R pangkat negatif 1/4. Nah, sama saja dengan R pangkat berapa? 3/4 dikurangi 1/4. Jadi 2/4 ya. 2/4 atau sama saja dengan R pangkat 1/2. Oke, karena ini perkalian semua ya, kita tinggal hitung. P-nya adalah 16 ya. 16 pangkat 3/2 ya. Itu sama saja dengan akar dari 16 pangkat 3 ya. Nah, ini sama saja dengan berapa? Berarti 4 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3 akar 16 kan 4 ya. Akar 16 itu 4. Jadi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu berapa? 4 kali 4 itu kan 16. Kali 4 lagi berarti 64 ya. 64. Nah, kemudian Q-nya berapa? Q-nya adalah 27. Jadi di sini pangkatkan 1/3 atau akar pangkat 3 dari 27. Sama saja dengan berapa? Berapa sih yang dipangkatkan 3 hasilnya 27? Ya, jawabannya adalah 3 ya. 3 kali 3 9 kali 3 27. Jadi akar pangkat 3 dari 27 adalah 3 ya. Oke, kemudian R-nya. R adalah 36. Ya, pangkatkan setengah. Atau sama saja dengan akar dari 36. Ya. Akar dari 36. Maksudnya apa? Maksudnya angka berapa sih yang dipangkatkan 2 hasilnya 36? Ya, hasilnya adalah 6 ya. 6 kali 6 adalah 36. Jadi di sini akar dari 36 adalah 6. Oke. Ya, di sini adalah perkalian semua, jadi kita kalikan semua ini. 64 kalikan 3 kalikan 6. Berapa? Banyak ya. Jadi di sini 64 kalikan 18. Berapa? Berarti di sini 64 kalikan 10 dulu berapa? 640. Ditambah 64 kalikan 8. 64 kalikan 8 adalah 512
ya. 512. Jadi ini hasilnya adalah 2, 5, 11 1152. Oke, jadi seperti itu ya. Nilai dari P Q pangkat negatif 2/3 R pangkat negatif 1/4 dibagi P pangkat negatif setengah dan Q pangkat negatif 1 kalikan R pangkat negatif 3/4 adalah 1152. Ya, jadi gitu ya. Jawaban untuk nomor 3 adalah 1152. Oke? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Dan sampai jumpa.